إلا ولسيدنا محمد بن عبد الله لوالدينا ولمن شيخنا ولمعلمينا ولمن حقنا علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى المؤسس والموقفين هذا المسجد الإخلاص منهم صادق إلى شيخ المؤلف هذا الكتاب فتح المجيد الشيخ محمد نووي بن عمر الجوي الشافعي والشيخ المؤلف الدر الفريد في علم التوحيد العلامة الشيخ أحمد النحراوي نفع الله بهم المسلمين آمين شكر الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa qala syekhul mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharaini amin. As-sifatu tsaminatul wajibatu lahu ta'ala al-iradatu wa hiya sifatun lahu ta'ala azaliyatun mawjudatun. Bapak dan Ibu sekalian, apa kabarnya? Alhamdulillah. Masih ada di Bekasi? Masih. Pengen pulang? Kenapa nggak pengen pulang? Enak di Bekasi ya? Pasti sih pengen ya, kita punya keinginan ya, pengen mudik ya kan, pengen nyenengin orang tua, pengen lihat kampung halaman walaupun orang tua udah nggak ada gitu kan. Karena sekarang kita yang jadi orang tua ya. Ya, pengen lihat-lihat suasana mudik ya, pengen macet-macetan juga ya. Kalau bisa mah pengen kehabisan bensin juga di jalan ya, sampai jam-jaman di jalan. Jadi punya kepengenan. Dan banyak lagi keinginan-keinginan yang ingin kita wujudkan, tapi ternyata dari banyak keinginan itu hanya beberapa saja yang terwujud. Nah, ini berkaitan langsung dengan sifat Allah yang ke-8 ini, sifat wajib bagi Allah yang ke-8, yaitu al-iradah. Oh, pas banget ini ya. Ya itu sih bisa-bisa saya aja ngepasin ya kan. Al-iradah ya, ini adalah sifat wajib bagi Allah yang ke-8, yang mana makna daripada al-iradah ini adalah maha berkehendak. Maha berkehendak. Nah, beda kehendak atau keinginan kita
berbeda dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mah pengennya begini ya, saya mah pengennya begitu ya, saya mah tahun ini pengennya mudik, saya mah pengen nyenengin orang tua, pengen bagi-bagi hasil keringat saya di Bekasi untuk orang-orang di kampung, pengen nyenengin si A, si B dan lain sebagainya. Tapi ternyata semua keinginan-keinginan itu tidak sesuai dan tidak terwujud karena dikalahkan oleh kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengen mudik, mobil kerendam, iya kan? Kemarin habis kebanjiran, ya. Pengen mudik, ya. Ternyata lihat saldo mulai menipis, kayaknya nggak cukup bensin, ya. Tapi sampai di sana dikata-kata orang kota pulang mudik kagak bagi-bagi duit, dasar pelit gitu ya. Nah itu ternyata di balik itu semua ada keinginan yang maha hebat, yang maha berkehendak, yaitu keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seberapapun besar keinginan bapak dan ibu, itu tidak bisa menembus yang namanya dinding takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah disitulah memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata kita ini manusia pengennya doang gede. Bapak-bapak di depan ini yang udah usia 60-70 itu masih pengen kawin, bapak ibu, ibu masih pengen, tapi udah kagak ada lagi tenaganya. Udah digas kayak apa juga tuh mobil kagak maju udah ya. Pengennya doang gede ya, nafsu besar, tenaga. Oh, ibu-ibu yang ngomong tuh. Nah, al-iradah ini menambah keimanan kita ya, dengan mengetahui sifat Allah yang ke-8 ini. Insya Allah. Sifat Allah Ta'ala ini azaliyah. Dimaksud azaliyah di sini adalah sudah ada sejak zaman dahulu. Yang mana zaman dahulu itu bukan zaman nenek moyang kita, bukan zamannya zaman Nabi Adam atau setelahnya, bukan. Tapi zaman yang tidak didahului dengan tidak ada ya, zaman yang tidak didahului dengan tidak ada. Jadi dulu banget udah, tidak didahului dengan tidak ada. Maujudatun, ada, kal qudrati, seperti sebagaimana sifat kudrah, sama. Sifat iradah ini sama dengan sifat kudrah, azaliyah dia. Udah ada sejak dulu sebelum didahului dengan tidak ada. Walau kushifa annal hijabu, dan jikalau disingkapkan penghalang dari kita, lara'ainahu, maka sungguh pasti kita dapat melihatnya, kita dapat menyaksikannya.
Kalau disingkapkan hijab dari kita oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melihat sifat iradah Allah Subhanahu wa taala. Nah, wahia sifat iradah ini qaimatun bidzatih, adalah sifat yang tegak pada zat Allah, muta'alliqatun yang berkaitan bikulli mumkinin, dengan setiap sesuatu yang mungkin, dengan setiap sesuatu yang mungkin. Apa itu nanti penjelasannya lebih jauh. Wala tata'allaqu bil wajibati wala bil mustahilati. Jadi tadi dikatakan bahwa sifat iradah ini berkaitan dengan segala yang mungkin, dan dia sifat iradah ini tidak berkaitan terhadap berbagai sesuatu yang wajib dan tidak pula terhadap berbagai sesuatu yang mustahil. Al-iradah tidak berkaitan dengan zat atau sifat Allah. Keinginan Allah tidak mungkin berkaitan dengan itu. Contoh misal, Allah menginginkan ada zat yang lebih berkuasa dibandingkan dia. Ini adalah sesuatu yang mustahil, tidak mungkin. Atau walabil mustahilat, atau terhadap berbagai sesuatu yang mustahil. Iradah ini tidak berkaitan dengan itu. Misalnya Allah menginginkan atau Allah menciptakan istri, Allah menciptakan anak. Tidak mungkin iradahnya, ya, keinginan Allah untuk menciptakan istri atau menciptakan anak. Ini adalah sesuatu yang mustahil. Nah, wahia, dan hal itu, iradah ini, sifat iradah ini, yata'atta biha takhsisul mungkin, akan menjadi mudah dengan sifat iradah ini mengkhususkan perkara yang mungkin, mengkhususkan perkara yang mungkin. Yang mungkin itu bisa dia ada, bisa dia tidak ada. Kemudian dengan sifat iradah ini dikhususkan lagi. Misalnya, ya, si Zaid diciptakan, lalu dikhususkan si Zaid ini warnanya apa? Apakah hitam, coklat, atau bule? Nah, ini dikhususkan lagi. Kemudian bentuknya bagaimana? Apakah tinggi atau pendek? Atau apakah kurus ataukah gemuk? Dan seterusnya. Ini adalah pengkhususan. Ini adalah pengkhususan yang mungkin. Bi ba'di ma yajuzu alaihi, dengan sebagian perkara yang boleh baginya, ya, sebagian perkara yang boleh baginya, minal mumkinatil mutaqabilat wa bayanu dalika, dan penjelasan hal itu, ya, yakni takhsis di sini adalah annal makhluqat, bahwasanya makhluk yang makhluk di sini yang dimaksud adalah selain al-khaliq, selain Allah Ta'ala, itu disebut dengan makhluk. Qabla wujudiha, sebelum wujud, ya, kana yajuzu alaiha antujada, boleh bagi mereka untuk wujud. Jadi makhluk-makhluk itu sebelum diadakan, sebelum dia ada, boleh bagi makhluk-makhluk itu untuk ada,
untuk ada. Sebelum tidak ada dia boleh ada. Ya, paham ya? Sebelum tidak ada dia boleh ada. Ala sifatin ghairi sifatil lati wujidat alaihi. Ya. Mungkin diciptakan menetapi atas satu sifat yang bukan merupakan sifat yang mereka semestinya terwujud adanya, yakni atas sifat itu, yakni untuk tidak wujud sama sekali. Misalnya yang sudah dikehendaki oleh Allah itu pintar, itu bisa menjadi bodoh, ya, bisa menjadi bodoh. Yang tadinya kaya bisa menjadi miskin. Ini iradah Allah ini iradah Allah. Bapak ibu pengennya apa? Pengen kaya apa pengen miskin? Pengen kaya. Nah, sekarang muncul pertanyaan. Orang yang pengen kaya biasanya orang nggak berani jawab. Hah? Orang yang pengen kaya berarti orang ya kan? Nah, sekarang orang yang takut miskin berarti orang bingung. Saya ini nggak ada yang jawab, ini susah apa pertanyaannya ya? Ayo. kalau apa namanya, kalau orang Bekasi ya, kalau dia pengen jadi orang Bekasi berarti dia bukan orang Bekasi, berarti orang luar kan, ya kan gitu kan? Kan mutaqabilat, berlawanan. Berarti kalau bapak ibu pengen kaya berarti bapak ibu orang miskin. Iya kan? Nggak mungkin dong orang kaya pengen kaya karena dia udah kaya. Dia udah nggak membutuhkan lagi, dia sudah tidak berhajat lagi dengan duniawi karena dia sudah kaya. Kalau dia pengen kaya berarti dia masih miskin. Nah, kemudian dalam kondisi sekarang ini saya mah takut miskin, berarti saya kaya, saya yang kaya. Kalau bapak ibu kan tadi gitu. Berarti saya kaya. Berarti milih apa? Nah, katanya pengen mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sunnah yang orang takut mengikutinya, yaitu apa? Allahumma, kata Rasulullah, beliau berdoa, ahyini miskinan. Apa artinya? Allahumma, ya Allah, ahyini, hidupkan aku, miskinan, sebagai orang miskin. Itu doa Rasulullah, itu permintaannya begitu. Kalau pengen pengen mengikuti sunnah Nabi, ikutin sunnah yang ini, minta miskin. Mau biasa ijazahkan doanya. Waduh, bisa ngikut sunnah yang lain nggak usah, jangan sunnah yang ini dah katanya. Ya, berarti kalau bapak ibu takut miskin tadi ya, berarti bapak ibu orang kaya. Alhamdulillah, tapi nggak mau ngikutin sunnah Nabi ya. Orang kayanya. Nah, bingung saya. Maunya apa sih? Baik.
Nah, dengan iradah Allah tadi, ya, orang kaya bisa menjadi miskin. Orang miskin yang sudah di sana dikehendaki oleh Allah miskin bisa menjadi kaya. Orang pintar bisa menjadi bodoh. Orang bodoh bisa menjadi pintar dan seterusnya. Orang taat bisa menjadi ahli maksiat. Orang maksiat bisa menjadi taat. Orang kafir bisa menjadi muslim. Orang muslim bisa menjadi kafir. Hati-hati Bapak Ibu. Hati-hati. Sekarang kita melihat kemaksiatan di sekitar kita. Melihat orang-orang yang ngerokok, yang makan di rumah makan, ya kan. Lalu kita bilang, wah, itu benar-benar tuh. Itu para penghuni neraka itu. Itu arang-arangnya neraka itu nanti bakalannya. Hati-hati, jangan-jangan itu berbalik ke kita itu. Karena semuanya masih mungkin. Selama kita masih hidup itu masih mungkin. Banyak contoh-contohnya kan. Banyak sekali contoh-contoh orang yang tadinya baik, soleh, kemudian jadi kafir, jadi murtad. Dan orang yang kafir lalu menjadi muslim itu banyak. Yang dulu yang kita kata-kata misalnya di film, di TV gitu kan, wah ini mah dia nggak bakalan masuk surga dah. Tahu-taunya dia masuk Islam. Lalu dia jadi mu'alaf yang taat. Ya kan? Jadi banyak hal-hal yang begitu. Nah, ini semakin membuat kehati-hatian di dalam diri kita. Ya, memperdalam tauhid kita dengan mempelajari ilmu tauhid ini, semakin paham kita, oh ini keinginan Allah yang tidak bisa kita lawan. Ya, sekarang kita dapat hidayah, bisa duduk di tempat pengajian ini. Sementara ada saudara kita yang duduk di sana boro-boro ke masjid, ya kan? Apalagi ngaji. Kita nggak tahu beberapa hari, beberapa bulan atau tahun ke depan, tiba-tiba berbalik, tahun depan dia yang duduk di sini, kita yang duduk di sana. Mungkin tidak? Mungkin dengan sifat iradah ini. Ya. Makanya kita mesti terus menjaga diri kita. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Ya, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari mana? Dari api neraka. Kita mulai dari keluarga kecil kita dulu, baru yang lebih besar. Ini kebanyakan orang ngurusinnya yang gede, keluarganya kagak terurus. Fal abyadu kana yajuzu alaihi. Maka perkara yang putih itu adalah boleh baginya ayu jada aswada au ahmara au akhdara. Maka perkara yang putih, ya, itu boleh baginya terwujud sebagai perkara yang berwarna hitam, bisa merah ataupun hijau atau kuning atau biru dan lain sebagainya. Itu bisa. Nah, watawilu kana, dan perkara yang panjang, ya juzu alaihi ayyujada kasiran, dan perkara yang panjang adalah boleh baginya berwujud menjadi perkara yang pendek. Ada orang yang tadinya tinggi terus jatuh dari atas plek, lalu dia menjadi pendek. Ya, itu mungkin kan? Nah, sekarang yang pendek jadi tinggi, mungkin tidak? Buktinya mana susah? Lah itu Ustadz nggak tinggi-tinggi katanya. Iya, saya nggak tinggi-tinggi Ustadz. Emang apa yang udah dilakuin? Udah beli sepatu, sendal yang katanya bisa bikin tinggi. Ingat gak yang seumuran saya tahu ini, ya kan? Pengen tinggi lalu beli sendal sepatu yang bisa bikin tinggi. Pas pakai sendalnya tinggi emang 1 cm 2 cm, sendalnya dicopot turun lagi 2 cm.
udah minum obat, udah olahraga apa aja, udah berenang. Kali mana coba yang belum saya iniin ceburin ya kan? Udah kali Malang, kali belakang sono ya. Semua udah diceburin. Kagak tinggi-tinggi juga Ustaz katanya. Tapi mungkin nggak bagi Allah? Mungkin ada kok orang yang bisa tinggi walaupun nggak banyak. Emang nasib situ aja yang emang kagak tinggi. Ya udah, alhamdulillah udah. Nah, kemudian wassamawatu kana yajuzu 'alaiha ayyujada tahtu wal araduna fauqu wa ghairu dzalik. Dan langit adalah boleh baginya ya berwujud di bawah dan bumi berwujud di atas. Itu boleh dengan iradah itu. Tadinya langit di atas dikebawahin. Boleh. Bumi yang tadinya di bawah dikeatasin. Boleh. Dengan sifat irada. Hada bayanun lil jihati. Ya, matahari terbit di timur sana. Boleh nggak di barat? Boleh. Dan sebaliknya. Bekasi utara jadi Bekasi selatan. Boleh. Iya, kalau itu mah wali kota urusannya. Bisa aja. Kalau nggak mau dikata-kata orang ya, masa utara diselatanin, selatan diutarain gitu kan. Nah, wa ghairu dzalik, dan selain hal itu. Mimma la nihayatalah, dan apa-apa yang tidak ada batas akhirnya. Dan seorang yang ada di zaman baginda Nabi Ibrahim alaihissalam itu boleh ia berwujud di zaman baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa katanya. Mereka yang ada di zaman Nabi Ibrahim itu ya boleh dia berada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebaliknya. Nah, orang yang ada di Mekah itu ya boleh dia berkumpul di Jawa atau sebaliknya. Yang di Jawa juga boleh di Mekah. Ya. Orang Jawa banyak yang ke Mekah, orang Kalimantan banyak yang ke Mekah, ya kan? Bisa kan itu kan? Boleh dia lahirnya di sini lalu dia pindah ke sana. Nah, itu iradah Allah. Dan orang Mekah juga ada. Orang Mekah nyangkut di puncak, ya kan, udah nggak bisa turun lagi dia, udah anteng di Cisarua sana, nggak balik lagi. Orang di sana udah ada tukang roti, udah ada apa baik, udah di sana udah. Ya, saya kalau ngomong Betawi di sini banyak orang Betawi, banyak pendatang ya. Ini juga yang di depan juga pendatang juga ini. Fatakhsisu kullin min zalika fatakhsisu kullin. Maka pengarang kitab ini berkata mengkhususkan masing-masing min zalika dari hal itu ya bisifatil lati wujida dengan satu sifat yang mana terwujud wa alaiha atasnya ta'thirun lil iradah adalah pemberian dampak dari sifat iradah. Ini dampak, ini ta'thir dari sifat iradah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tadinya putih jadi merah dan lain sebagainya, yang tadinya tinggi menjadi pendek, yang tadinya lebar menjadi kurus, yang kurus menjadi lebar, yang di atas bisa ke bawah, yang kanan bisa di kiri, yang depan bisa ke belakang. Ini semua adalah dampak dari sifat iradah. Wa'lam, dan ketahuilah anna iradatahu ta'ala, bahwasanya iradah maha kehendak Allah ta'ala itu sabiqatun, itu mendahului fit ta'aquli, persepsi akal, ala qudratihi ta'ala, atas kudrahnya Allah ta'ala. Fatakhsisuhu,
lalu sifat itu mengkhususkannya, ya, bi ba'di sifatil lati kanat tajuzu alaihi, dengan sebagian sifat-sifat yang boleh bagi sesuatu tersebut. Zaidun masalan, maka Zaid misalnya, Zaid itu tahu Zaid kan? Ya, Zaid di sini dimaksud, Zaid di sini adalah nama orang, namanya Zaid. Biasanya banyak di kitab-kitab itu mengumpamakan orang itu dengan nama Zaid. Qabla wujudihi, sebelum dia ada. Si Zaid ini sebelum dia ada, sebelum dia dilahirkan. Kana yajuzu alaihi ayyakuna abyad, boleh baginya terwujud berkulit putih, au aswada, atau berkulit hitam, wa qasiran, dan pendek, au tawilan, ataupun panjang, wa fi syarqi, dan dia boleh juga berada di timur, awil gharb, awil ghurubi, atau dia di arah barat, wa fi jihatin. Nah, fauqu au tahtu, ya kan, atau dia bisa berada di atas, atau dia bisa berada di bawah. Yang dimaksud atas bawah ini bisa di zaman Nabi Ibrahim, atau zaman Nabi Isa, atau dia di Syam, atau dia di Irak. Nah, fatakhsisuhu bil bayadi masalan, maka mengkhususkannya Zaid ini dengan apa? Bil bayadi, dengan warna putih misalnya. Wabituli, dan dengan panjang. Wabikaunihi fi syarqi, dan dia keberadaannya di wilayah timur. Wa fi jihatin tahti, dan di arah bawah, yaitu di zaman Nabi Isa dan di negeri Syam. Nah, wa ta'thirun lil iradah, ini adalah pengaruh bagi sifat iradah. Nah, jadi ada pengkhususan di situ. Zaid itu ya dikhususkan, dia itu atas kehendak dari Allah Ta'ala terciptalah si Zaid itu dengan warna putih, ya. Kemudian dia tinggi, kemudian dia berada di wilayah timur, kemudian dia berada pada zaman Nabi Isa misalnya, dia berada di negeri Syams. Nah, ini pengkhususkan bagi si Zaid itu dengan apa? Dengan kehendak Allah, dia bersifatlah seperti itu. Si Zaid itu orangnya putih, tinggi, ganteng, cakep, gitu kan. Kemudian lahirnya di wilayah sana. Nah, ini semua adalah iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita di sini ya lahir di Kalimantan misalnya, kemudian besar di Cirebon, kemudian apa? Tinggal di Bekasi, sekolah di mana gitu kan, SD di mana, SMP di mana, kuliah di mana, kawin sama orang Sumatera misalnya. Nah, ini kan banyak dari kita. Ini semua adalah apa? Pengaruh dari sifat iradahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan kehendak kita. Bapak Ibu, ada yang dari kecilnya pengen punya suami orang, kan pengennya hidungnya mancung, ya kan? Ya, matanya belok, kulitnya putih, ya, pipinya dembem gitu kan? Dapatnya matanya sipit, kulitnya hitam, ya, tirus, ya, ngeselin lagi, ya, pengen gua tendang gimana gitu kan? Udah kayak suami dibikin udah kayak Al-Quran yang udah tua itu ditaruh di atas pintu, dijogrokin aja depan pintu, iya,
mau dibuang di mana Al-Quran, ya mau dirawatin. serba salah. Ya udah dah, ini semua apa? Dampak pengaruh dari irodahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu juga suaminya, lihat bini cerewet banget, bawel banget katanya. Iya, udah kayak kata Ustaz Saat Latif, ya dijorokin ke sumur, itu jinnya sampai kabur dari sumur, naik dia ke atas. Kenapa? Itu nggak kuat tuh katanya sama ibu-ibu yang ente tendang tadi itu, katanya bawel banget itu, sampai jin aja kabur dari sumur dia. Saking bawelnya katanya. Ada aja itu saat itu. Nah, itu ya, taksirun lil iradati wa ba'da dzalika, dan setelah itu ayat taksis yu'athiru fihi, memberikan pengaruh kepadanya, yakni pada Zaid itu, oleh apa? Al-qudratu ala tilkal halah lakin dzalika. Al-qudratu ala tilkal halah, dan dia apa namanya, sifat iradah itu memberikan pengaruh tadi kepada Zaid. Pengaruhnya apa? Dia juga dipengaruhi oleh sifat kudrah atas keadaan tersebut. Nah, sudah takdirnya sudah di situ tuh dia. Takdirnya di situ. Zaid itu begini. Si Ahmad begini, si Muhammad begini, si ini begini, dan seterusnya. Lakin hadza, akan tetapi hal itu bin nazari lita'aqulina, ya. Wa amman bin nazari li sifatihi ta'ala fala yuqalu dzalika. Nah, tapi itu adalah berdasarkan apa? Berdasarkan pada persepsi akal kita. Itu persepsi akal kita, kata beliau. Ya. Adapun dengan meninjau bagi sifat-sifat Allah Ta'ala, maka tidak boleh dikatakan itu. Dikatakan itu. Si Zaid itu begini, ya kan? Dia terlahir di sini, ya. Dia berwarna ini, dia nanti akan kaya, dia nanti akan beristri dengan ini, dan seterusnya. Itu menurut akal kita seperti itu. Tapi bagi Allah jangan kita persepsikan sama dengan itu. Karena kehendak Allah berbeda dengan kehendak kita. Kita tidak boleh mengatakan itu. Karena apa? Karena sesungguhnya sifat iradah itu lebih dahulu atas sifat kudrah. Li'annahu la tartiba fi sifatihi ta'ala, karena bahwasanya tidak ada yang namanya tertib, tidak ada yang namanya urutan itu dalam sifat-sifat Allah Ta'ala dalam memberikan apa? Fita'thiri, dalam memberikan pengaruh, wa fil khariji, dan pada kenyataannya. Ya. Jadi kehendak Allah dengan kudrah itu beda dengan kita. Kita kan pengen dulu baru dapat, kan gitu kan, ya. Itu kan urutan kita kan, kita pengen dulu baru dapat, ya kan. Tapi karena ada pengaruh dari Allah Ta'ala tadi, keinginan kita itu belum tentu terwujud, belum tentu dapat. Nah, keinginan Allah jangan kita samakan dengan itu. Kalau keinginan Allah tidak begitu, ya, berbeda dengan keinginan kita. Bukan iradah terlebih dahulu atau kudrah terlebih dahulu. Bisa iradah dulu kemudian kudrah, atau kudrah dulu dan kemudian iradah. Itu bagi Allah mungkin. Karena apa? Segala yang terjadi ini kalau kata Allah kun fayakun. Beda dengan kita, ya. Kita kun tapi belum tentu fayakun. Udah setting begini luar biasa, ya kan, akan begini, hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita dari dulu kuliah pengen jadi dokter, cita-citanya, terus kita ini kan nggak taunya bukan jadi dokter, jadi pedagang, jadi juragan, jadi ini, jadi itu, dan lain sebagainya. Nah, fala yuqalu ta'allaqatil iradah thumma al-qudrah lianna hadza min sifatil hawadis. Nah,
Maka tidak boleh dikatakan berkaitan sifat iradah kemudian sifat kudrah, karena bahwasanya hal itu termasuk dari sifat-sifat para makhluk, bukan sifat Allah itu ya. Wa'lam annal mumkinat, dan ketahuilah bahwasanya perkara-perkara yang mungkin allati tata'allaqu biha al-qudratu wal iradatu sittatun. Ketahuilah bahwasanya perkara-perkara yang mungkin yang berkaitan dengan sifat kudrah dan sifat iradah itu ada 6. Yang pertama ada dan tiada, al-wujudu wal adam. Kemudian yang kedua katuli wal qasri, masalah sifat-sifat seperti panjang dan pendek. Kemudian yang ketiga wal azminah, zaman. Kemudian amkinah, yaitu tempat. Kemudian wal jihatu, dan arah. Kemudian wal maqadiru, dan ukuran. Nah, watu sama al mumkinatul mutaqabilat. Nah, ini yang 6 ini dinamakan apa? Al mumkinatul mutaqabilat, yaitu apa? Sifat yang sebagiannya saling membandingi sebagian yang lain, yakni saling meniadakan yang lainnya. Kalau dia ada di barat berarti dia tidak di timur. Kalau dia tinggi berarti dia tidak pendek, ya kan? Kalau dia di zaman sekarang berarti dia bukan di zaman dahulu, dan seterusnya. Ini yang dinamakan dengan mumkinatul mutaqabilat. Nah, waqat nazamah, dan telah menazamkannya, wa ba'duhum, dan oleh sebagian ulama. Jadi dibikin syair nih, dibikin lagu oleh mereka. Maka beliau berkata, al mumkinatul mutaqabilatu wujuduna wal adamu sifatu azminatun amkinatun jihatu kadal maqadiru rawathiqatu. Nah, supaya lebih mudah untuk apa? Untuk menghafalnya. Artinya apa? Perkara-perkara yang mungkin, yang saling membandingi, ya kan, yang saling berhadapan itu adalah adanya kita dan tidak ada. Jadi ada lawannya tidak ada. Kemudian sifat-sifat baik buruk, itu kan, kaya miskin. Nah, kemudian zaman sekarang, zaman dahulu, kemarin besok. Nah, kemudian tempat-tempat, ya. Nah, kemudian arah, begitupun ukuran berat ringan. Nah, telah meriwayatkan orang-orang yang terpercaya. Nah, ini apa kita hafalin nih? Mau dihafal nggak ibu-ibu? Ya Allah Ustadz, ngapal yang lain aja dah katanya. Tapi kira-kira paham begitu ya? Insya Allah ada apa? Paham dah. Iya. Ya, yang penting mengaji aja, paham nggak paham kan dari Allah ya. Mungkin sekarang nggak paham, ntar pas di jalan aja ke Pondok Batu kan baru udah, oh iya ya gitu kan. Ini keinginan Allah Taala ini ya. Tadinya mah saya nggak pengen benjol di sini, gitu. Nggak taunya benjol. Ini bukan keinginan saya ini. Saya mah pengennya aman aja ya. Nah, wa'lam. Lanjut nggak nih? 10 menit lagi ya. Insya Allah panjang umur ya. Wa'lam annal iradah laha ta'alluqani suluhiyun qadimun. Dan ketahuilah bahwasanya sifat iradah itu memiliki 2 ta'alluq. Ada ta'alluq suluhi qadim, kemudian ta'alluq tanjizi qadim, ya. Ada suluhi qadim, ada tanjizi qadim. Nah, ini fazaidun,
at-tawil kana yajuzu ayyakuna ala ghaira ma huwa alaihi bi'tibari salahiyatil iradah. Maka zaid yang tinggi itu tadi ya, zaid lagi nih, boleh saja ia berwujud atas selain perkara yang ia menetapi atas perkara itu dengan memperhitungkan kelayakan daripada sifat iradah. Jadi dulunya itu dia tinggi gitu ya, pada suluhi qadim itu dia di apa namanya, sudah dipatutkan, diselaraskan atau diciptakan dia oleh Allah itu si zaid ini tinggi gitu kan. Nah, fahiya shalihatun, maka sifat iradah itu layak li'anna takhsisa zaidan, karena mengkhususkan zaid bikaunihi dengan menjadi apa, penguasa juga. Kayaknya si zaid ini layak ini untuk menjadi penguasa nanti. Wa bikaunihi zabbalan, dan dengan menjadi pemulung. Masih ada pilihan ini zaid ini, bisa saja dia ini udah ditentukan dia ini tinggi ya kan, layak dia untuk diinginkan oleh Allah dengan sifat iradah itu. Kemudian sifat iradah ini juga layak untuk mengkhususkan si zaid ini menjadi, bisa jadi penguasa atau dia bisa menjadi pemulung ya, dengan memperhitungan ta'aluk ini, yaitu ta'aluk suluhi. Nah ya kan, ya enggak? Ketawa saya kalau ditanya ya enggak. Iya, ini yang baca di depan aja masih bingung ini ya. Apa ini yang mau disampaikan ini kan? Disampaikan juga kayaknya bukannya tambah benar nih, tambah pusing ini kayaknya. Kemudian ada lagi ta'aluk tanjizi qadim. Udah dengerin aja, udah nggak usah protes-protes ya. Kalau mau ngantuk udah tidur dah gitu kan. Saya mah baca aja udah. Lagian ngaji tauhid ya, tapi nggak ngaji ilmunya ada, penting ini. Kalau nggak ngaji ntar gimana kita, akhirnya ya gemes terus kan, ini gimana sih ini, Allah ini ada nggak sih, Tuhan ini ada nggak sih gitu kan. Nah kita harus tahu ini loh yang Allah tentuin sama kita ini ya, harus tahu. Jadi kita, oh iya ada iradah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ana urid ya, saya mau, wa anta turid, dan kamu juga mau. Tapi apa, innallaha yaf'alu ma yurid, tapi Allah yang berkehendak, Allah yang berkehendak. Jadi kira-kira gini dah kalau dibaca mau puyeng ya. Itu kata-kata apa gitu kan ya, ilustrasinya begini dah. Dulu itu si Zaid tadi paham Zaid kan, dia itu atas kehendak Allah, si Zaid itu udah nih tinggi nih, dia tinggi. Ini yang dimaksud dengan suluhi qadim itu kan, karena ada suluhi qadim, ada tanjizi qadim. Dia mah patut deh tuh diciptakan oleh Allah tinggi. Kemudian dia ini ada dua ilustrasi nih. Kemudian ditentuin oleh Allah, dia ini jadi apa, bisa jadi penguasa, bisa jadi pemulung. Di sini diinikannya zabbal gitu, dicontohkannya zabbal, bisa jadi penguasa, dia bisa jadi raja, atau dia bisa jadi pemulung. Jadi masih ada pilihan di dalam suluhi qadim itu. Tapi kalau sudah tanjizi qadim, itu udah dipilih dia. Si Zaid ini tinggi dan dia menjadi penguasa. Atau si Zaid ini tinggi dan dia menjadi apa? Menjadi pemulung. Nah, ibu-ibu misalnya, contohnya begini lagi dah kira-kira. Ibu-ibu, kira-kira nanti sore pengen buka pakai apa? Iya kan? Ini pagi-pagi lagi baru sahur, ntar kita buka pakai apa ya? Ya. Bapaknya langsung bingung kan, lu sahur aja belum katanya, mau buka pakai apa lagi kan? Oh ya udah dah, kalau gitu kita apa, sayur asem pakai tempe goreng sama sambal terasi, gimana? Ya,
atau gitu kan, atau rendang kan, mama udah bikin rendang tuh buat lebaran katanya, kita makan aja ntar gitu kan. Itu makanya saya nyium-nyium aroma rendang, ini tanda-tanda apa ya, saya bilang gitu ya. Udah nyium tuh bau-bau rendang tuh, kira-kira tanda-tanda apa nih Bu? Tanda-tanda udah mau lebaran ya. Udah mulai bau rendang kan, coba di dapur-dapur dah lewatin dah kampung dah, bau rendang nih, mau lebaran nih kayaknya. Nah itu dalam proses memilih itu ya kan, itu belum menentukan, itu baru itu iradah suluhi qadim, iradah suluhi qadim. Nah tanjizi qadimnya ketika sudah menentukan, ya udah sayur asam aja dah, pakai tempe goreng, pakai sambal terasi, nah cocok deh itu tuh, itu paling nikmat dah pas buka puasa. Padahal buka puasa mah apa aja juga enak ya. Saya aja pas jam 5, jam 4, jam 5 tuh ke Perumnas tuh bisa ya, ke Perumnas naik motor, enak semua. Iya, enak semua, nggak ada yang nggak enak. Nggak ada yang nggak enak. Akhirnya apa? Ini ambil penuh itu meja, ya kan? Ya udah itu tentuin itu. Nah kalau sudah menentukan, itulah yang disebut dengan tanjizi qadim. Ya dihafalin ya, ntar kita ulangan. Siapa yang lulus insya Allah berangkat umroh bersama saya. Kita ditemu di WC 3 ya. Iya kan? Ketemu di WC 3, tahu kan WC 3 ya? Nah, yang udah pernah umroh tahu. Kalau yang nggak tahu nih Ustadz kok ketemunya di WC sih gitu kan? Karena di sana itu di sekitar masjid itu banyak WC yang besar, yang paling gampang dihafalin sama orang kita. Emang sama urusan perut itu paling gampang. WC 1, WC 2, WC 3. Bapak Ibu kalau keluar dari dalam masjid, ya kan? Dari dalam masjid lihat aja ke atas, nanti ada tulisan WC 3. Nah, udah tungguin di situ ya, gitu ya. Ya kan? Udah anteng tuh Bapak di WC 3 ya. Ustadznya lupa. Kita di WC 2 apa 3 ya katanya. Ke WC 2 ustadznya ya, lupa dia ada jamaahnya di WC 3, 2 hari nggak ketemu tuh jamaah. Bayangkan, ada yang di WC 2, ada yang di WC 3. Nah, itu ya kira-kira ya kalau dibaca tadi puyeng ya, tapi yang jelas itu beda sama suluhi qadim dengan tanjizi qadim, yang mana keduanya ini adalah sifat iradah yang punya kaitan dengan iradah. Alhamdulillah. Ya, saya mohon maaf ya kalau ada salah kata, salah ucap, salah sikap kepada Bapak dan Ibu sekalian. Nah, sebelum masuk Idul Fitri, kita saling memaafkan ya. Nanti kita salam-salaman ya setelah ini ya. Kalau mau foto-foto ya nggak apa-apa. Sekalian kenang-kenangan itu pun kalau mau, kalau enggak ya udah. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma razuqna minal uqul wa farha minal ulum anfaha minal amal arjaha minal arzah azzalaha minal afiyah duwamaha minal dunya khairaha minal akhirati na'imaha. Allahumma ta'alaina futuhal arifin. Allahumma razuqna rahman nabiyyin ahadul awalin wa ilmal akhirin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Rabbi da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu